Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita hari demi hari. Dan kembali setelah kita beraktivitas sepanjang hari, kita siap untuk membaringkan diri, beristirahat, tidur sepanjang malam. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam perenungan firman Tuhan. Renungan malam hari ini saya beri judul Kemurahan Hati dalam Memberi. Ini tentunya masih dalam bagian seri Kemurahan Hati di sepanjang bulan ini. Setelah kita belajar banyak mengenai kemurahan hati Tuhan, kita mulai belajar aplikasi mengenai kemurahan hati yang tentunya harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia yang sekalipun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam memberi. Kita membaca ayat hafalan kita dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, lokasi Makedonia tentunya diliputi beberapa gereja. Ada gereja Filipi di sana, gereja Tesalonika dan Berea. Dan Paulus mengacu jemaat Makedonia kepada berbagai macam gereja yang ada di sana. Dan lokasi ini di dalam kerajaan Romawi adalah lokasi yang sulit untuk berkembang karena ini bagian dari utara Yunani tentunya. Dan dalam sejarah mereka ada banyak peperangan yang terjadi di sana dan juga seringkali digunakan oleh tentara Romawi sebagai plunder atau sebagai tahanan atau tawanan-tawanan yang ada di sana. Sehingga situasi ini membuat mereka menjadi gereja yang tidak terlalu memiliki resources yang banyak. Tetapi Paulus dalam ayat ini memuji kemurahan hati mereka dalam memberi. Sekalipun mereka miskin dan kekurangan, mereka kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam membagi berkat kepada orang lain. Kalau kita lanjutkan bergerak di pasal ke-9 dalam 2 Korintus ini, Paulus kembali menulis mengenai pengumpulan uang untuk jemaat di Yerusalem yang kekurangan, dan jemaat Makedonia kembali aktif mengumpulkan uang tersebut. Kalau saudara nanti membaca dari ayat 2, di sana jelas dikatakan. Lalu dalam ayat 5, Paulus mengatakan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Lalu ayat 11, Paulus melanjutkan mengatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dan ayat 13, Paulus juga menulis, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara, ayat-ayat tadi menggambarkan kepada kita bahwa kemurahan hati harus terpancar dan tercermin dalam hal memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, memberi itu tentunya tidak selalu ditentukan oleh berapa jumlah yang kita berikan, tapi disesuaikan dengan resources yang kita punya, sumber daya yang kita punya dan kita miliki. Kalau kita memiliki uang ratusan ribu dolar di bank, tetapi kita hanya memberi $2, itu tidak ada artinya. Tapi seorang janda miskin yang hanya memiliki 1 peser uang, dan setelah itu dia mungkin kelaparan dan meninggal, itu dia memberi dari seluruh apa yang ia miliki. Kiranya kemurahan hati Tuhan memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang murah hati terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekeliling kita,
bukan hanya memikirkan kebutuhan pribadi kita, tapi juga kebutuhan gereja kita, kebutuhan pencarian dana untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Biar kiranya kemurahan Tuhan melingkupi hati kita, sehingga kita memiliki kemurahan hati, kaya dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya renungan ini memotivasi kita semua dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal kemurahan hati kita dalam memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.